Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Anissa, mahasiswi program studi matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek matematika keuangan, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Indrawati MSI. Proyek Matematika Keuangan dengan judul The Application of Compound Interest in Investment Portfolios, yang mana topik ini saya pilih karena bunga majmuk atau compound interest merupakan konsep dasar dalam keuangan yang sangat penting, baik dalam tabungan, pinjaman, maupun investasi jangka panjang. Selain itu, konsep ini juga bisa menunjukkan bagaimana uang dapat berkembang secara eksponensial hanya melalui waktu dan reinvestasi. Jadi, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan penerapan bunga majmuk dalam beberapa jenis aset investasi seperti Standard Poor's 500 Index, yang mana ini itu merupakan 500 perusahaan besar di Amerika seperti Apple, Microsoft, Google, dan lain-lain. Kemudian ada Nasdaq atau National Association of Securities Dealers Automated Quotation, yang mana ini itu merupakan perusahaan teknologi seperti Netflix, Meta, kemudian Telsa, dan lain-lain. Kemudian ada Bitcoin yang merupakan aset digital atau kripto, serta bagaimana perbedaan suku bunga dan durasi waktu dapat memengaruhi nilai investasi akhir. Yang mana artikel ini itu ditulis oleh Komang Jonardana dan Dava Ibrahim Wiryandi dari Universitas Padjadjaran. Artikel ini diterbitkan di International Journal of Quantitative Research and Modeling, volume 5 nomor 4 tahun 2024. Jurnal ini membahas bagaimana bunga majmuk dapat diterapkan pada berbagai instrumen investasi modern, serta bagaimana investor bisa memanfaatkan prinsip matematisnya untuk mendapatkan keuangan optimal dengan tetap mempertimbangkan acuan resiko. Saya menggunakan artikel ini sebagai acuan karena strukturnya itu jelas, kemudian memiliki data empiris dan relevan dengan mata kuliah matematika keuangan. Sebelumnya, kita tahu bahwasannya dalam dunia keuangan, istilah bunga itu sudah sangat umum. Namun, yang sering menjadi pembeda signifikan dalam hasil investasi adalah bunga majmuk atau compound interest. Berbeda dengan bunga tunggal yang hanya menghitung bunga dari modal awal, bunga majmuk itu menghitung bunga atas bunga. Artinya, bunga yang dihasilkan setiap periode akan ditambahkan ke modal, sehingga pada periode berikutnya bunga itu dihitung dari total baru yang lebih besar. Inilah yang membuat bunga majmuk disebut juga the miracle of compound interest, keajaiban bunga berbunga. Faktor utama yang memengaruhi hasilnya itu adalah lama waktu investasi dan frekuensi penggandaan bunga. Semakin lama dan semakin sering bunga itu digandakan, nilai investasi akan bertumbuh lebih cepat secara eksponensial. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana mekanisme pertumbuhan investasi jangka panjang melalui penerapan konsep bunga majmuk pada berbagai aset modern.
Penelitian ini itu memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk menjelaskan penerapan model bunga majemuk dan berbagai jenis portofolio investasi. Kedua, untuk menganalisis pengaruh durasi, waktu, dan frekuensi bunga terhadap pertumbuhan nilai investasi. Dan yang terakhir, untuk memberikan strategi optimal bagi investor maupun penasehat keuangan agar dapat memilih jenis investasi sesuai dengan profil resiko masing-masing. Dengan tujuan ini, penelitian tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga panduan praktis dan pengambilan keputusan investasi. Secara matematis, konsep bunga majemuk itu dijelaskan dengan rumus FV sama dengan PF 1 plus R per N dikali T. Dimana FV ini sama dengan nilai masa depan, kemudian PF itu merupakan nilai awal, N-nya itu tingkat bunga, N-nya itu frekuensi penggandaan, T-nya itu waktu atau tahunnya. Semakin sering bunga itu digandakan, semakin besar nilai akhir dari investasinya. Kemudian, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif berbasis simulasi. Data ini diperoleh dari Yahoo Finance yang mencatat pergerakan harga selama 10 tahun terakhir. 3 aset yang digunakan sebagai sampelnya itu adalah Standard & Poor's 500 Index, Nasdaq, dan Bitcoin. Simulasi ini dilakukan dengan asumsi modal awal sebesar 100 USD, tanpa adanya pajak atau biaya transaksi. Dan seluruh hasil bunga akan direinvestasikan setiap tahunnya. Dengan asumsi seperti ini, modal yang digunakan bisa fokus pada pengaruh bunga majemuk tanpa gangguan variabel eksternal lain. Tujuan dari metode ini adalah untuk membandingkan seberapa besar pertumbuhan masing-masing aset dengan tingkat bunga rata-rata tahunan yang berbeda-beda. Nah, kemudian selanjutnya mari kita lihat hasil perhitungan untuk Standard & Poor's 500 Index, di mana diketahui nilai investasi awalnya atau PF-nya sama dengan $100, kemudian suku bunga tahunannya itu 8,73% atau 0,0873. Frekuensi penggandaannya itu 1 tahun, lama investasinya itu selama 10 tahun. Nah, dari rumus yang sebelumnya sudah kita ketahui tadi, itu didapatkan nilai akhirnya setelah 10 tahun itu sekitar $230.000 atau naik lebih dari 2 kali lipat tanpa penambahan modal sama sekali. Hasil ini itu menggambarkan efek bunga majemuk yang kuat dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita lihat hasil 2 aset lainnya, yaitu Nasdaq dan juga Bitcoin. Nah, untuk Nasdaq ini dengan rata-rata bunga 10,68% per tahun, nilai akhirnya setelah 10 tahun itu adalah $366, sedangkan untuk Bitcoin ini dengan tingkat pengambilan rata-rata 34,53% per tahun, itu hasilnya itu mencapai $1.841.841. Nah, nilai ini tuh memang sangat tinggi, tapi juga tentu saja disertai dengan resiko yang juga sangat tinggi. Harga Bitcoin ini bisa naik dan turun sangat cepat, sehingga meskipun potensi keuangannya itu besar, memungkinkan ruginya juga tidak kecil. Dari hasil simulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bitcoin itu memberikan return paling tinggi, namun memiliki risiko juga paling besar karena volatilitasnya itu
yang sangat ekstrim. Sementara itu, untuk Standard & Poor's 500 Index dan Nasdaq ini menunjukkan hasil yang lebih stabil. Kedua indeks saham ini mencerminkan pasar saham Amerika Serikat yang secara historis mengalami pertumbuhan konsisten meski kadang ada penurunan jangka pendek. Artinya, untuk investasi jangka panjang, saham ini lebih aman dan realistis dibandingkan aset kripto. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian pilihan investasi dengan profil risiko investor. Kemudian, pada bagian pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa durasi dan frekuensi bunga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan kekayaan. Semakin lama seseorang berinvestasi, efek bunga majemuk akan semakin kuat. Atau sering disebut dengan efek snowball, di mana bunga menghasilkan bunga secara berulang. Sebagai contoh, selisih hasil investasi antara 5 tahun dan 10 tahun bukan hanya 2 kali lipat, tetapi bisa lebih besar dari itu. Selain itu, frekuensi penggandaan bunga juga memengaruhi hasil. Jika bunga digandakan lebih sering, maka hasilnya bulanan atau harian. Misalnya, jika bunga digandakan lebih sering, misalnya itu bulanan atau harian, maka hasil akhirnya akan lebih besar. Oleh karena itu, investor harus mempertimbangkan dua hal penting, yaitu lama waktu investasi dan tingkat bunga efektifnya. Hasil penelitian ini juga menegaskan bahwa diversifikasi aset dan penyesuaian resiko adalah kunci dalam perencanaan keuangan. Selanjutnya, dari keseluruhan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bunga majemuk itu merupakan faktor utama dalam pertumbuhan kekayaan jangka panjang. Frekuensi dan durasi investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil akhir. Semakin lama investasi dilakukan dan semakin sering bunga itu digandakan, maka hasilnya juga akan semakin meningkat secara eksponensial. Di mana tadi Bitcoin itu menawarkan hasil yang sangat tinggi, tetapi dengan resikonya juga itu sangat tinggi. Sedangkan untuk Standard & Poor's dan juga Nasdaq tadi memberikan keseimbangan antara stabilitas dan keuntungan. Oleh karena itu, pemilihan aset investasi harus disesuaikan dengan karakter dan tujuan finansial masing-masing investor. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan bunga majemuk dalam portofolio investasi. Melalui simulasi sederhana ini, kita bisa melihat betapa besar pengaruh waktu dan suku bunga terhadap nilai akhir suatu investasi. Semoga penjelasan saya ini bisa memberikan gambaran bagaimana prinsip matematis dapat diterapkan secara nyata dalam bidang keuangan modern. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu dosen pengampu dan juga rekan-rekan saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.